Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurmadi Agustina dengan NIM 040401222138. Nah, dalam 7 menit ke depan di sini saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Cerdaslah dalam Beramal. Kajian itu bersumber dari ini, yaitu Inspirasi Iman Sepanjang Masa dengan halaman 165. Kita diciptakan untuk beribadah dan itu tentu sudah pasti. Namun, apakah setiap orang yang rajin beribadah dan beramal akan serta-merta dikatakan telah cerdas beribadah dan beramal? Rasanya tak ada jawaban yang tepat untuk menjawabnya kecuali tidak. Kerajinan beribadah tentu saja tidak identik dengan kecerdasan beribadah, sebab banyak orang yang meletihkan dan melelahkan dirinya untuk sekedar menumpuk berbagai ibadah seperti sangkaan mereka. Seperti pengembara yang menempuh perjalanan dengan memunggul sebuah kantong yang isinya tak lebih dari bermil-mil pasir dan tak berguna apa-apa. Betapa seringnya kita dibuat kagum ketika membaca betapa tidak letih-letihnya orang-orang soleh terdahulu, yaitu orang-orang salaf, menunjukkan penghambaan kepada Rob mereka. Kisah mereka bagai dongeng saja, lalu kita pun secara serta-merta selalu ingin meniru mereka. Persis tanpa melakukan perhitungan yang cerdas. Bila mendengarkan bahwa Imam Ahmad misalnya mengerjakan sholat sunnah 200 rakaat dalam satu hari, maka kita pikir kita pun seharusnya melakukan hal yang sama. Bila membaca bahwa seorang Atha bin Abi Roba'ah radhiyallahu anhu misalnya tidur di masjid selama 20 tahun lamanya, kita pun menganggapnya bahwa untuk menjadi soleh kita harus pula demikian. Begitulah seterusnya, kita berputar dalam lingkaran kekagumannya membuat kita tidak melihat dan menyimpulkan secara tepat. Kita tidak coba untuk merenungkan bagaimana mereka mengalami proses perjuangan merundukkan nafsu hingga dapat melakukan itu semua. Kita tidak pikirkan tentang keistiqomahan dan konsistensi mereka menjalankan itu semua. Kita tidak pikirkan bahwa untuk ke puncak itu mereka harus melewati tanjakan-tanjakan terjal yang dimulai dengan sebuah niat yang tulus, lurus, dan kuat. Kita tidak sadar bahwa kita butuh melihat konsistensi kita. Kita lupa bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baiknya amalan adalah yang sedikit namun berkelanjutan. Maka di penghujung jalan pendakian itu, kita pun akhirnya mengalami kemunduran dan kejemuan dan keletihan. Setelah mengerjakan 200 rakaat di hari pertama, mungkin di hari-hari esoknya tak satu rakaat pun yang ditegakkan, sebab jiwa kita tuh trauma dan ia letih. Nah, syukur-syukur jika ia tidak membenci sholat sunnah itu. Wallahu musta'an. Namun demikianlah kita harus cerdas dan pandai mengukur diri. Allah SWT tidak pernah membebani jiwa manapun bila tidak sesuai kemampuannya. Ada banyak cahaya kecerdasan beribadah yang terwariskan kepada kita. Salah satunya adalah kisah yang dialami oleh sahabat Nabi yang mulia namanya Tamim ad-Dari. Nah, seorang pria pada suatu ketika mengunjunginya tujuannya hanya satu, ingin mengetahui bagaimana sih Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu menyelesaikan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Berapa banyakkah wirid dan ayat Anda baca setiap harinya? Tanya pria itu membuka percakapan mereka. Barangkali engkau ini termasuk orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Lalu di pagi harinya ia kemudian mengatakan kepada orang lain, malam ini aku telah membaca Al-Quran. Sungguh demi Allah, wahai saudaraku, bila aku mengerjakan sholat 3 rakaat saja di malam itu jauh lebih aku senangi daripada menyelesaikan Al-Quran dalam satu malam. Namun di pagi harinya aku kemudian menceritakan kepada orang lain. Jawab Tamim ad-Dairi. Nampaknya pria itu kemudian sedikit agak emosi mendengar jawaban dari Tamim ad-Dairi. Ia hanya terkejut saja menyimak jawaban itu. Maka ia berujar, kalian para sahabat Nabi seharusnya yang masih hidup dari kalian ini diam saja dan nggak usah berbicara. Kalian justru tidak mau mengerjakan ilmu kalian, malah kalian justru menyalahkan orang yang bertanya pada kalian. Jangan salah paham, saudaraku. Sekarang apakah engkau mau kujelaskan satu hal yang mungkin tidak engkau pahami? Tanya Tamim ad-Dairi dengan sedikit lembut. Cobalah engkau renungkan, lanjut Tamim. Jika saja aku ini seorang mukmin yang kuat dan engkau adalah seorang mukmin yang lemah, lalu engkau berusaha membawa bebanku dengan segala kelemahanmu, hingga akhirnya engkau kemudian tidak sanggup memikulnya. Menurutmu, apakah yang terjadi? Engkau hanya akan mengalami sebuah kejemuan dalam beribadah. Demikian pula sebaliknya, engkau seorang mukmin yang kuat dan aku yang lemah ini mencoba memikuli bebanmu. Tentu aku akan mengalami sebuah kejemuan pada akhirnya. Maka saudaraku, berikanlah sesuatu sesuai batas dirimu untuk dien ini, dan ambillah dari dien ini apa yang engkau mampu untuk melaksanakannya secara perlahan, hingga akhirnya kelak engkau dapat istiqomah dan konsisten mengerjakan ibadah yang mampu engkau tegakkan. Sebuah nasihat bijak dari seorang sahabat Nabi yang mulia.
Demikianlah kesolihan dalam ibadah dan amal itu banyak ragamnya. Tak perlu kita memaksakan satu ibadah di luar kemampuan kita. Ya seperti keimanan yang oleh Rasulullah SAW dikatakan mempunyai banyak cabang. Di antara cabang-cabang tersebut yang tertinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Dan yang terendah adalah menyingkirkan onak duri dari jalanan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, iman itu lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang cabang paling rendah yaitu menyingkirkan kotoran dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Keanekaragaman kesalihan dalam ibadah itu tentu akan sulit untuk kita amalkan seluruhnya sebab kita serba terbatas. Sepanjang sejarah manusia teramat sangat jarang kita temukan sosok yang dapat merangkum sekian kesolihan itu selain Rasulullah SAW. Tentu saja kita mungkin mengenal sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW yang amat dicintainya. Beliau pernah bersabda, andai kata aku akan mengangkat sebuah khalil yaitu kekasih dari umatku, niscaya aku akan angkat Abu Bakar. Tetapi cukuplah sebagai saudaraku dan sahabatku. Sungguh Allah telah mengangkat sahabat kalian ini, maksudnya diri beliau sendiri, untuk menjadi khalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya di suatu pagi, siapakah di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Siapakah yang memberi makan fakir miskin pada hari ini? Tanya Rasul lagi. Saya, jawab Abu Bakar. Siapakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Tanya Rasul pula. Saya, jawab Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidakkah terkumpul perkara tersebut pada seorang hamba kecuali pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Maka pastaslah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya yang paling besar jasanya padaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengakui bahwa sungguh aku tidak akan mungkin menyamai pria yang satu ini selamanya. Tapi kita jangan pernah bersedih. Memang kita mungkin tidak sanggup seperti beliau, tetapi satu hal yang patut kita renungkan, yaitu kesolehan ibadah itu ibarat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengaruniakan hidayah kepada kita untuk mengerjakan sebuah kesolehan sekecil apapun itu. Maka sebagaimana rezeki, ada orang yang mendapatkan kesolihan berlimpah, namun ada yang biasa-biasa saja. Ada orang yang dibukakan pintu rezekinya dari arah perdagangan, namun ada pula yang dibukakan dari pintu yang lain. Tentu saja ketika kita hanya mendapatkan limpahan rezeki yang tak seberapa, kita tidak boleh berhenti untuk bekerja keras. Seperti itu pula lah kesolihan. Teruslah beramal solih, sederhananya adalah kita bercita-cita menggapai surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Dan dalam meniti jalan ke sana ketika melaluinya dengan kesederhanaan yang berkualitas. Kesederhanaan yang dapat membuat kita istiqomah dan langgeng dalam penghambaan kepadanya. Mengerjakan yang kecil dan mulai saja sekarang, sesuai kemampuan dan kesanggupan kita. Bukankah Rasul kita yang mulia, sekali lagi Nabi Muhammad SAW berkata, sebaik-baiknya amalan adalah yang berkelanjutan meskipun sedikit. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.